Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam acara Gus Gaul. Pada kesempatan kali ini kita bersama Gus Yen dari Al Mujadjadiyah Demangan. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah kenapa orang hidup harus berpikir. Nyapo toh mikir. Ngaten nggih Gus? Monggo. Terus suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa program Gus Gaul yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga panjenengan sedaya yang ada di rumah juga sehat semua. Allahumma amin. Amin. Baiklah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia niki diberi satu perangkat yang sangat penting bagi kita, yaitu yang namanya akal pikiran, Pak Sulung. Lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Dengan binatang misalnya, dengan tumbuh-tumbuhan. Mereka hidup tapi tidak bisa berpikir. Kalau kita manusia, ini memang diberi perangkat yang lengkap oleh Allah. Salah satunya adalah perangkat akal, yang fungsinya adalah untuk berpikir. Maka tidak mengherankan kalau kemudian di dalam banyak sekali ayat Al-Quran, Allah menantang kita sebagai manusia itu untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, dan banyak lagi derivasinya dari kata-kata ta'qilun, tatafakkarun, tatadabbarun. Apa sih sebenarnya kelebihan atau keutamaan berpikir? Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengatakan, tafakkur sa'atin khairu min ibadati sittina sanatan. Berpikir 1 jam, Pak Sulung, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Keutamaannya sampai seperti itu. Nah, mungkin itu pertanyaan, berpikir seperti apa yang kok sampai hebat keutamaannya sampai lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ini saya mengambil satu pembahasan di dalam kitab Nashaihul Ibad, di dalam makalah yang ke-15 ya, halaman 35, itu dikatakan seperti ini. Al-fikratu ala khamsati aujuhin. Jadi berpikir yang bisa memiliki keutamaan yang besar itu tadi, itu paling tidak berpikir tentang 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah fikratun fi ayatillah. Berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Mungkin kita sering pas ketika terang bulan, di situ kita berada di tengah halaman, kemudian memandang langit ke angkasa. Di situ begitu indah. Ada bintang, ada rembulan, ada rembulan yang begitu terang, kemudian dikelilingi oleh bintang-bintang yang luar biasa. Kalau kita mau berpikir, niki mesti, ya Allah, kayak kok ono bulan dan bintang yang begitu indahnya. Jadi tidak sekedar menikmati. Tidak sekedar menikmati keindahan, kita berpikir, Pak Sulung. Di situ misalnya kita bertanya-tanya, loh, kayak kok enek bulan bisa koyok lampu di tengah angkasa. Kayak gantilane sak piro. Mungkin kok orang enek gantilane, misalnya tidak ada gantilan, orang enek gantilane kok orang iso ceblok. Itu satu. Terus kemudian bintang, ya Allah, bintang begitu banyaknya, jumlahnya mungkin tidak bisa terhitung. Kok iso kelip yang ngono. Kayak lampu nek ngurup le Gusti Allah ki. Itu masih satu bagian, belum yang lainnya. Misalnya kita jalan-jalan kemana, kita melihat pemandangan alam yang begitu indah. Loh, ini piye? Itu sopo sing gawe? Maka keutamaan dari berpikir yang pertama ini
fikratun fi ayatillah, berpikir di dalam ayat-ayatnya Allah, ini akan memunculkan yatawalladu minha at-tauhid wal yakin. Akan muncul rasa tauhid, mengesakannya kita kepada Allah dan yakinnya kita kepada Allah. Ngoten niki. Dan ini yang kemudian berpikir itu menjadi fadilahnya besar seperti itu, karena muncul rasa at-tauhid, ya, mengesahkan Allah dan juga semakin yakin bahwa oh ini semua memang benar-benar kekuasaannya Gusti Allah, ya, bahwa Pangeran itu benar-benar maha segalanya. Ini yang pertama, Pak Risulu. Jadi melihat sebuah sesuatu yang indah, tapi kita dituntut berpikir di balik keindahan itu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fikratun fi alaillah, berpikir tentang kenikmatan-kenikmatannya Allah yang sudah diberikan kepada kita. Mungkin niki nek mboten dieling, kadang kita tidak pernah berpikir loh seperti itu. Sering lupa. Coba kalau kita renungkan, misalnya mawon niki, kita coba berpikir merenungkan tubuh kita sendiri aja, nggak usah jauh-jauh, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Kita berpikir dari atas misalnya, dari rambut. Ya Allah, Gusti Allah kok begitu hebatnya nggih. Nek ngetokne rambut lho ya pas manggone ning dhuwur dhewe. Terus fungsinya juga jelas, dengan kita ditumbuhi rambut yang berada di paling atas ini menjadi pelindung kita dari panas dan hujan. Selain itu sebagai mahkota kita, sebagai indahan kita. Terus kemudian turun lagi sedikit, ada alisnya. Neng kene kayak ya nek rambutnya jelarit. Niki fungsinya sudah beda lagi loh. Kemudian turun ke bawah lagi, ada mata dikai suwean sing apik. Terus turun lagi ada hidung. Irungnya kok ya apik men ngoten lho bentuke. Ya sik ditambahi rambut men. Lah ada rambutnya. Kemudian bolongane madhep yang ngesor Pak Disulo. Coba kalau nyuwun sewu, misalnya bolongan ini diaduk yang dhuwur ngoten kira-kira piye? Ya Allah. Nek kodaran ngoten kira-kira nggih glebegen. Nah, niki fikratun fi alaillah. Berpikir tentang kenikmatan Gusti Allah. Loh, kalau kita mau berpikir seperti itu, yang terpenting adalah ini akan memunculkan rasa asyukru. Memunculkan rasa syukur kita kepada Allah. Niki yang kedua. Terus untuk cepat mawon nggih, ini waktunya terbatas. Kemudian yang ketiga, nggih, yang ketiga adalah fikratun fi wa'dillah. Berpikir terhadap janji-janji ini Allah. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, nggih, itu banyak sekali akan kita jumpai janji-janjinya Gusti Allah. Jadi misalnya barang siapa yang berbuat baik dan beramal soleh, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Nah, kalau kita mau berpikir tentang janji-janjinya Gusti Allah seperti ini akan memunculkan rasa ar-ruhbah. Ruhbah itu rasa cinta kita, rasa demen kita kepada Allah. Jadi semakin kita niku rindu terhadap Allah. Kalau seandainya boleh mengatakan ngoten, kita pengen cepet dan ketemu Gusti Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, fikratun fi wa'idillah. Kalau tadi wa'dillah janji, yang keempat nih fi wa'idillah, berpikir terhadap ancaman-ancamannya Allah. Ancamannya juga banyak. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar memberikan janji, tapi juga mengancam. Contoh misalnya Allah berfirman misalnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka pasti akan aku tambah nikmatku kepada kamu. Tapi wa la in kafartum, kalau seandainya kamu mengkufuri nikmat yang sudah aku berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku teramat sangat pedih. Niki ancaman. Kalau kita mau merenungkan, oh Allah itu juga punya ancaman dan ancamannya dahsyat, maka ini akan memunculkan rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah. Jadi artinya manusia itu sebenarnya kan ketika berjalan, ini hendaknya berada di antara roja, artinya harapan, satunya khauf.
Jadi roja, khauf, roja, khauf, roja, khauf. Maka akhirnya akan seimbang manusia ini lurus. Mau berbuat jelek, mau berbuat dosa, dia ingat terhadap ancamannya Allah. Ya. Terus kemudian kenapa dia harus napa jenenge berbuat ibadah yang kuat, berbuat baik dengan sesama manusia? Ini ingat bahwa nanti Allah akan membalas dengan balasan yang lebih besar. Sesuai janji-janjinya. Sesuai janji-janjinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah fikratun fi taksiri nafsi, di dalam sembronone awake dhewe, di dalam beribadah kepada Allah. Yang bahasanya seperti ini. Fikratun fi taksiri nafsi fit ta'ah. Jadi berpikir tentang kesembronoan kita di dalam ibadah kepada Allah. Kadang ketika kita sendirian, itu mungkin terlintas dalam pikiran kita, ya Allah, aku wis dikai kenikmatan yang begitu besar oleh Allah, diberi kenikmatan yang begitu besar yang saya tidak bisa akan menghitungnya. Tapi kenapa ibadahku kok masih sembrono? Introspeksi diri. Nah, introspeksi diri. Nah, kalau kita mau berpikir seperti ini, maka nanti akan muncul yang namanya isid, namanya malu terhadap Allah. Ya. Jadi kalau sudah malu, ya, maka nanti akan memunculkan bahwa kita niki akan semangat di dalam beribadah kepada Allah. Mungkin itu saja, ya. Jadi berpikir-pikir yang seperti inilah Pak Sulung yang nanti bisa memiliki keutamaan yang besar, yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan kita di dalam berinteraksi dengan Allah dan juga berinteraksi dengan sesama manusia. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Gus Yen, mengapa kita harus berpikir dan ngaput kok abot-abot mikir. Untuk apa kita berpikir? Untuk kita sendiri, untuk pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta. Demikian tadi acara Gus Gaul pada kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di acara yang lain. Wabillahi muwaffiq ila mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.